Kita sampai di ayat 137. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Di ayat ini diawali dengan kalimat maka jika, ya. Maka jika. Ini ada pengandaian dan juga ada harapan. Orang-orang yang baik Yahudi maupun Nasrani itu kan sebenarnya Rasulullah juga sangat berharap mereka bisa mengikuti keimanan Islam, keimanannya Rasulullah, tetapi juga melihat beratnya pertentangan mereka, sehingga itu kadang menjadi pengandaian. Andaikan gitu istilahnya. Seandainya mereka beriman seperti apa yang kalian telah imani, maka tentu mereka akan mendapat petunjuk. Tentu mereka akan memperoleh jalan terang. Wa in tawallau, tapi jika mereka berpaling, ya, maka jika mereka berpaling, maka ya sudah. Fa innama hum fi syiqaq, maka mereka berada dalam permusuhan. Dan jangan takut karena fasayakfikahumullahu, Allah akan mencukupkan pertolongannya untuk berhadapan dengan mereka. Wa huwa samiul alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi begini ya, Rasulullah dan kita semua juga sebagai pengikut Rasulullah itu kan untuk menyampaikan yang hak adalah hak, yang tetapi jangan kita terhantui oleh hasil. Kita karena misalnya khawatir nanti tidak diikuti, khawatir begana begini, lalu kita tidak berdakwah, jangan. Karena tantangan dakwah itu pasti ada. Pasti ada. Ya, tantangan dakwah itu pasti ada. Tidak ada satupun dakwah yang tidak dapat tantangan, itu tidak ada. Tidak ada. Tidak ada ceritanya lah, tidak ada lah. Jadi semua dakwah itu mesti begitulah seninya. Sehingga kalau saya dan sampean itu sudah memilih jalan hidup kita, dakwah sebagai jalan hidup kita, itu ya sudah, sampean dan saya harus siap untuk menghadapi semua resiko. Saya tidak mau dakwahku, saya tak jadi orang biasa. Lulus, bentar. Dakwah itu bukan, jangan hanya diartikan dakwah itu orang-orang yang berceramah di mimbar, yang ngaji kayak saya. Dakwah itu adalah mengajak. Jadi sampean ngajak anak sampean untuk sholat, itu dakwah. Sampean memastikan dakwah itu mengajak dan menyeru kepada yang baik, dan wa tanhauna 'anil munkar, kamu jangan. Dan itu adalah tanggung jawab masing-masing. Itu fardu apa? Fardu ain. Kalau fardu kifayah kan sudah ada yang berdakwah, maka ya
yang lain tidak punya kewajiban. Maka kewajiban dakwah untuk balighu anni walau ayat. Sampai ke satu ayat. Kita sudah tahu banyak kebaikan, tapi kalau disuruh nyampaikan itu punya kendala. Nggak berani, nggak bisa, dan sebagainya. Ya sudah, minimal yang sampean ngerti, sampaikan. Itu dulu, konsep dakwah itu dulu. Sampaikan. Ya. Tapi cara menyampaikannya, yang kedua, cara menyampaikannya dengan bil mau'izatil hasanah. Dengan tutur kata yang baik, ojo busu-busu, dengan tutur kata yang baik. Kalau dibantah, maka wajadilhum billati ya ahsan. Kalau dibantah, maka berbantahlah dengan cara-cara juga yang ahsan. Bantahan-bantahan yang baik, yang tidak ngotot, tidak nyolot. Gitu kan. Tapi kok ternyata pahit, Gus. Konsekuensinya itu saya dibenci, saya digini. Oh ya sudah. Kalau konsekuensinya ternyata dibenci dan lain sebagainya, maka kata Nabi, qulil haqqo walau kana muran. Sampaikan terus kebaikan meskipun pahit. Jadi sudah ada apa tahap-tahapnya. Pertama apa? Balighu anni walau ayat. Kalau kamu merasa tidak bisa, tidak mampu, tidak banyak ingat, ya sudah. Pokoknya sampaikan saja meskipun cuma satu bab, satu ayat, tidak masalah. Kata Nabi, sampaikan dariku ini meskipun satu ayat. Lalu cara nyampaikannya gimana? Cara nyampaikannya bil mau'izatil hasanah. Dengan tutur kata yang lemah lembut, yang baik. Yang baik. Yang ketiga, jika dibantah, maka nggak apa-apa, layani perdebatan itu dengan wajadilhum billati ya ahsan. Dan berjidallah kamu, berdiskusilah kamu dengan mereka itu dengan ahsan, dengan cara yang baik. Ya, dengan cara yang baik. Nggak usah nyolot, nggak usah nyalahkan mereka, nggak usah sok menggurui, ya. Juga jangan diperkes, diperkes. Orang itu nggak dikasih kesempatan untuk berpendapat, jangan gitu caranya. Ya, tapi berikan ruang diskusi. Setelah itu yang keempat, jika ternyata kok ya sampean dimusuhi, kemudian malah didiskriminasi, ya sudah nggak apa-apa. Yang keempat kata Nabi, qulil haqqo walau kana muran. Sampaikan yang hak itu meskipun apa? Pahit. Meskipun pahit, sampaikan. Jangan takut, jangan mundur. Jangan takut, jangan mundur. Allah bersama kita semua. Itu ya, innallaha ma'ana. Maka itu tadi, ya sudah, fa in tawallaw fa innama hum fi syiqaq fasayakfikahumullahu. Jika mereka masih memusuhi kamu karena tidak mau beriman, karena berpaling, sudahlah. Allah akan mencukupkan pertolongannya kepadamu dalam menghadapi mereka, Muhammad, kata Allah. Ya, wa huwas samiul alim, dan dialah Allah yang maha mendengar, lagi maha melihat, maha mengetahui. Jadi apapun yang sedang kita lakukan, ada bantahan mereka dan lain sebagainya, semuanya Allah mengetahui. Sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghah. Sibghah, siapa yang lebih baik. Ayat ini sebenarnya diturunkan sebagai peringatan atas ahli kitab ya, yang ayat 138 ini. Dikarenakan kebiasaan kaum Nasrani setelah melahirkan seorang anak, mereka biasanya akan mencelupkan anak tersebut pada hari ke-6 di sebuah air yang dinamakan Al-Ma'mudi. Orang Nasrani itu dibaptis itu loh, ya, dibaptis, ya kayak semacam dikeramasi, dimasukkan ke dalam air gitu, ya. Pada hari ke-6 biasanya
Dengan tujuan menyucikan anak tersebut, mereka juga mengatakan bahwa air celupan tersebut adalah air suci sebagai pengganti khitan katanya. Ya. Apabila mereka telah melakukannya, barulah anak tersebut dikatakan sebagai seorang Nasrani. Itu yang menjadi dasar perbedaan dengan keimanan orang Islam. Ya. Apa ini maksud dengan Sibogoh? Sibogoh itu celupannya Allah, maksudnya adalah agama Allah. Jadi Sibogoh itu artinya celupan, tapi yang dimaksud adalah agama Allah. Jadi Sibogoh Allah, celupan atau warna agama Allah itu waman ahsanu. Dan siapa? Tidak ada orang yang lebih baik minallahi dari Allah dalam hal agama. Ini juga ada kaitannya dengan inna dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang diridhoi Allah di muka bumi ini kecuali agama Islam. Loh kok gitu Gus? Berarti agama-agama lain keliru? Tidak gitu. Agama-agama itu benar pada masanya. Loh katanya Islam itu membenarkan kitab-kitab yang terdahulu. Benar. Islam memang membenarkan. Ya, membenarkan kitab-kitab yang terdahulu, membenarkan pada masanya. Jadi Zabur yang memang benar di masa Nabi Daud itu adalah pedoman paling benar dan yang diridhoi Allah di masanya, di masa Nabi Musa. Lalu direvisi dan dibetulkan lebih sempurna oleh Injil sebagai pedoman yang paling benar dan harus diikuti di masa Nabi Isa. 400 atau 500 tahun kemudian sudah banyak penyelewengan di Taurat, maka Allah menurunkan Nabi Muhammad SAW dengan kitab Al-Quran sebagai the revision, ya toh? Jadi sebagai perevisi atau penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya. Sehingga wamusaddiqal lima baina aydihim, dan membenarkan apa yang ada pada mereka, yang dimaksud adalah seperti itu. Membenarkan kitab asli mereka pada masanya masing-masing. Nah sekarang ya kemudian kita kembali mengimani Allah dengan cara Allah menurunkan kitab Al-Quran sebagai the last version, sebagai versi terakhir. Itu ya. Begitu Islam, agama Allah yang the last version tadi. Wa nahnu lahu abidun, dan hanya kepada Allah lah kami menyembah, kami beribadah. Jelas nggih? Nah, begitu Sibogoh yang dimaksud itu. Jadi banyak sekali padanan atau maksud dari agama Islam itu. Kadang disebut dinullah, kadang disebut Sibogoh, dinul qayyim, dinul hanif, dan seterusnya. Kemarin sudah kita bahas bersama-sama itu. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Monggo. Izin Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Monggo. Siapa tadi? Ya, dari Kalbar ini. Sebagaimana yang diterangkan Gus Glory tadi itu kulil haq walau kana muron, itu pernah terjadi bahwa mereka itu seolah-olah mengalahkan hukum Allah, tapi mengkultuskan daripada kebanyakan adat, sehingga dengan ungkapan kata yang disampaikan pada kami, yaitu dulu itu banyak ulama dan kiai
tapi tidak seperti sekarang ini, seperti yang kamu sampaikan gitu. Nah, itu bagaimana untuk menyikapinya, Gus? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, enggak bagaimana-bagaimana. Karena bantahan mereka itu ya bantahan yang sudah terjadi sejak dulu, sehingga dengan cara kami akan butuh mawajat mengikuti cara ibadah, cara sholat lah, cara ini ya seperti bagaimana kami temukan nenek-nenek moyang kami, ulama. Kalau kamu itu apa kamu itu? Nah, Nabi Muhammad saja dibegitukan. Nabi Musa juga dibegitukan. Nabi Isa, Nabi Soleh, Hud, semuanya dibegitukan. Semuanya. Nabi Ibrahim, coba aja lihat tuh, banyak dalam surat Hud, surat Al-Qasas, banyak surat Az-Zariyat, banyak tentang kisah-kisah Nabi, kisah-kisah Rasul itu selalu dibegitukan. Kami sudah enak-enak mengikuti tradisi nenek moyang kami. Sudahlah, begini aja lah. Tidak usah dikamu tok yang benar, yang lain itu keliru semua. Ya, tidak mungkin gitu. Kalimat semacam itu sudah biasa terlontar. Tidak hanya di masa modern sekarang. Di masa dulu-dulu juga begitu. Ya terus, ya apa, bagaimana, ya nggak ada bagaimana ya kita lanjut aja. Tetap sampaikan, tetap dalam Al-Quran disebutkan, apakah juga tidak mendapat petunjuk. Tapi kalau orang sekarang dibegitukan kan ya marah. Itu. Apakah kamu juga akan mengikuti meskipun para tokoh-tokoh kamu itu sebenarnya sudah menambah kurangi ajaran agama, mencampur adukkan dengan tradisi. Kalau sampean begitu kan ya marah. Maka ya sudah, ketika ada sebagian orang yang masih belum mau menerima, pertama ya kita tetap sayangi mereka, tetap kita doakan mereka, tetap kita perbaiki mereka, dan tanpa harus memusuhi mereka. Okay. Pokoknya dakwah itu jangan mengambil posisi perang terus ya. Kita juga tetap harus dengan posisi memahami, posisi mendoakan, posisi menyayangi, karena pada sesungguhnya mereka adalah arifatu ya. Silakan. Silakan, ada yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan, silakan. Dan sewu, Tat.
Monggo. Assalamualaikum. Ingin tanya ya, tuntutan perempuan yang keluar rumah sekarang itu kan bebas banget, tanpa muhrim. Apalagi kalau kita mengambil jalur dakwah untuk lingkungan ibu-ibu yang kebiasaan bisa ngajinya malam hari itu loh, Tat. Banyak dari ibu-ibu yang memang dituntut untuk keluar rumah malam-malam dan ya berangkat sendiri kemana-mana. Kadang-kadang ada perasaan sebenarnya bisa berangkat sendiri, tetapi ada dalam hati itu ada hati kecil itu, ya Allah kok udah dewe gitu loh. Sebenarnya gimana tadi itu? Pada kenyataannya kalau sekarang perempuan itu kan memang terlalu bebas ya, baik yang muslimah maupun yang bukan. Bebas untuk keluar dalam artian yang tidak sampai membawa, insya Allah tidak sampai membawa kepada hal-hal yang membawa madorot. Keluar sendiri dalam hal untuk kebaikan. Matur suwun. Ya, sebenarnya dalam hadis itu memang sangat strict ya, sangat strictly, sangat ketat mengatur bagaimana seorang perempuan itu tidak boleh bepergian sendirian ya. Tapi konteksnya memang saat itu pertama adalah menjaga keamanan dari sisi baik khawatir diserang binatang atau dibegal atau dan sebagainya. Yang kedua juga dari sisi menjaga fitnah. Kenapa? Kalau perempuan sendirian itu sangat rentan terhadap tumbuhnya fitnah. Ya, kalau Pak Jo keluar sendirian, nggak akan ada yang goda tuh, ya kan? Nggak ada yang goda. Siapa yang goda orang jenggotan kayak kita? Ya kan? Mana ada orang yang goda? Kita keluar malam sendirian gitu, terus digodain. Hai Gus Glory, kan nggak mungkin itu, nggak mungkin gitu kan. Tapi kalau yang perempuan yang keluar, apalagi menarik, masih muda, sangat mungkin digoda itu. Nah, itu sebenarnya sesuatu fakta yang sudah purba ya, sudah sejak dulu sampai hari ini pun fakta itu masih ada. Tetapi oleh para pembenci Islam, fakta itu seolah dinafikan, seolah-olah dipinggirkan. Wah, enggak mungkin, tergantung orangnya. Enggak ada tergantung orangnya, itu animal instinct gitu ya. Itu insting binatang, menggoda perempuan itu insting binatang. Maka Islam itu ajarannya itu preventif ya. Ajarannya itu apa? Menjaga sebelum terjadi. Jangan sampai baru kejadian terus menyalah-nyalahkan. Maka prinsip pertama kenapa perempuan dilarang bepergian sendiri tanpa muhrim itu untuk dua hal itu. Adalah pertama untuk keamanan, yang kedua juga menjaga dari timbulnya fitnah. Nah, bagaimana kemudian ada beberapa pendapat sesudahnya tentang kemanfaatan dan kemendesaan ya. Kalau perempuan memang sudah tidak punya siapa-siapa lagi di rumah itu, dan kemudian suaminya juga tidak mungkin bisa bekerja entah karena sakit atau apa, seorang perempuan tetap bisa bekerja sendiri, keluar, tetapi dengan syarat betul bahwa pekerjaannya itu tidak berada dalam lingkungan yang laki-laki, ya, tidak boleh, tetap tidak boleh. Lalu bepergian pun demikian. Kalau saya sih saya siasati dengan begini, ketika misalnya anak saya atau istri saya harus bepergian, kemudian saya tidak bisa dampingi gitu ya, maka saya pastikan pertama harus ada yang dampingi perempuan, ya, sesama muslim. Atau kalau terpaksa benar-benar tidak ada gitu, maka saya harus pastikan di pesawat atau di mobil, di bus itu, tempat duduknya itu berada bersama dengan perempuan. Kalau enggak, saya mending enggak berangkat. Gitu. Saya anggap mereka teman perjalanan. Nah, bagaimana dengan pengajian? Pengajian juga begitu. Kalau masih ada dalam satu komplek, anggaplah itu masih ada dalam satu lingkungan rumah kita lah. Kalau sepeda motoran sendiri cuma pada gang 11 itu aja enggak masalah ya. Tapi kalau memang sudah malam banget dan ada temennya banyak perempuan, biasanya perempuan ngaji kan ada gengnya tuh.
ya kan? Nah, satu geng itu enggak apa-apalah kita ini kan. Tetapi ya hati-hati juga. Jangan sampai pengajian-pengajian yang kemudian malah menimbulkan fitnah. Sekarang tuh kan pengajian kayak gitu, kan pengajian yang dibungkus arisan gitu kan, malah datangnya itu sambil tangannya gini, sambil nenteng tas. Sebenarnya pamer tas itu, bukan ngaji. Tapi kita nggak boleh suudon juga, ya kita tetap husnudon, dia ingin ngaji. Tapi sekali lagi jaga diri jangan sampai itu. Sebenarnya fitnah-fitnah kayak gitu juga yang dijaga. Ya. Jadi menurut saya kita harus tetap lihat background kenapa itu dilarang. Dan kalau sekarang. Terus selanjutnya ada juga kasus-kasus Bu Anjar yang si perempuan ini sangat pengen banget ngaji ya. Pengen mendalami agama, pengen cari taat. Tapi si suaminya ini enggak mau diajak. Jangankan suruh nganter ya. Wis berangkat-berangkat tau ya ngaji-ngaji kono. Gitu. Ya kalau udah kayak gitu ya yang perempuan tetap harus ngaji ya, karena ngaji itu juga satu kewajiban. Tetapi kalau sampai kemudian ngaji itu keluar kota dan lain sebagainya, keluar daerah, tetap harus atas izin suami dan kalau bisa tetap harus dengan muhrim, kalaupun tidak bisa tetap harus dengan sesama perempuan, ada teman. Kalau enggak boleh. Enggak boleh. Tetap kembali kepada dalil pertama tadi. Karena apa itu tadi menimbulkan fitnah ya. Nah, kalau sekarang mungkin, ya namanya sekarang itu kan sudah jauh dari nilai-nilai Bu Anjar. Sehingga perempuan misalnya tugas luar kota sama non-muhram udah biasa. Duh, saya enggak lah. Kalau saya ya, saya enggak. Ya jadi enggak heran kalau sekarang itu para wanita karir banyak yang naudzubillah min dzalik, angka perceraiannya tinggi. Kalaupun tidak cerai ya di dalam rumah tangga itu begitu tidak harmonis karena ya banyak hal lah. Kalau perempuan sudah tidak mau subordinat atau tidak mau lagi taat pada suami karena merasa sudah punya penghasilan sendiri, sudah mandiri dan lain sebagainya, ya memang kadang kemudian itu menjadi problem ya. Tapi kalau memang dia bekerja betul dan amanah betul, dia tidak macam-macam, yaitu tadi melihat konteksnya, ya, melihat konteksnya. Saya rasa itu. Oke. Ada lagi? Izin Gus. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Menarik yang sampaikan Gus tadi, memang fakta nyata Gus. Fakta nyata bahwa mohon maaf ibu-ibu, bukan bermaksud menyudutkan ibu-ibu, karena yang terjadi di masyarakat sangat rawan sekali. Ibu-ibu sering keluar sendiri tanpa muhrim. Saat ini, mohon maaf Gus, saya sedang mendapatkan curhatan yang begitu pelik. Begitu pelik, jadi ada seorang ibu yang memang aktif, selalu pergi tanpa didampingi suami, termasuk aktif ngaji, juga pengurus salah satu yayasan. Sekarang ini apa istilahnya, menggugat minta cerai dari suaminya karena sudah punya calon pendamping yang lain. Nah ini sangat pelik Gus. Jadi ini jadi saya lihat memang apa yang disampaikan Gus tadi benar apa adanya. Jadi sebaiknya ibu-ibu jangan terlalu banyak action di luar tanpa muhrim, karena faktanya begitu. Dan calon yang katanya calon pendamping baru itu ternyata juga masih punya istri kan gitu. Jadi yang padahal suaminya saya tahu kerja jatuh bangun untuk istri, untuk keluarganya. Itu Gus, mungkin sebagai tambahan atau saat ini sedang banyak curhat ke saya. Jadi untuk membantu menyelesaikan gitu. Matur suwun Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi yang disampaikan oleh Pak Warso itu
sudah menjadi fenomena umum sekarang ini ya. Bagaimana para perempuan itu ketika sudah mulai menganggap bahwa suami itu hanyalah sekedar pencari nafkah. Sehingga ketika pertama misalnya suami tidak lagi mampu memberikan nafkah, di situ mulai terjadi pemberontakan. Atau sebenarnya suami juga masih mampu memberikan nafkah, tapi karena dia bekerjanya itu di kantoran atau di lingkungan yang banyak laki-lakinya, sehingga coba bayangkan dia berangkat pagi jam 6 misalnya ke kantor, nanti di kantor sampai jam 5 atau jam 6 sore, berapa jam itu? 12, hampir 12 jam di luar. Begitu nyampe rumah udah capek, tugas-tugas istri nggak mungkin dia laksanakan karena capek, dia menggaji pembantu, nah, diskusinya udah nggak sehat, sehingga ketika suami minta tolong ini atau ini nggak mungkin diikuti. Hal-hal kayak gitu yang kemudian mulai menumbuhkan pembangkangan, kemudian ketidakhormatan. Ya sudah, awalnya jadinya ketidakharmonisan. Ini tidak mengatakan bahwa istri dilarang bekerja, enggak ya. Saya tetap monggo saja bekerja, karena kami para Gus juga istri-istri kami juga bekerja tetap biasa. Tapi itu tadi harus dijaga betul bahwa suami itu sangat terhormat posisinya dalam konteks relasi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, itu yang harus dijaga ya. Jangan sampai ibu-ibu karena sudah bekerja atau karena sudah mandiri lalu kemudian menampik atau meminggirkan posisi suami sebagai imam. Ya, ini yang bahaya yang kadang menjadi godaan. Ya, jadi saya sampean silakan bekerja, silakan beraktivitas, silakan berkreasi dan partisipasi di dalam banyak hal lah di dalam perjuangan agama ini. Tapi itu tadi benar-benar sama harus jaga hati betul, harus jaga benar pikiran bahwa posisinya itu tidak tergantikan. Kalaupun sampean bekerja, itu bekerja untuk membantu suami, ya, bukan untuk mengatur suami. Jadi untuk membantu, posisinya untuk membantu. Tugas fungsi utama seorang istri, seorang perempuan adalah Rabbatul Bait. Apa itu? Manajer. Dia kepala rumah tangga dalam konteks rumah itu yang ngatur, baik anak segala macam itu jenengan yang punya wewenang penuh. Kenapa Allah memberi? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, sementara laki-laki itu tugasnya adalah jungkir balik banting tulang untuk memenuhi agar operasional di dalam rumah tangga yang dikepalai oleh seorang perempuan itu berjalan. Jadi tugas fungsinya itu udah jelas itu. Nah, ini yang Pak Warso mungkin orang itu perlu ikut kursus manajemen keluarga versi Nabi. Ya, nanti kita adakanlah manajemen keluarga versi Nabi supaya tahu tupoksi, tugas pokok dan fungsi suami dan istri itu tidak saling suami juga tidak boleh semena-mena, adigang adikung adikuno, tidak boleh merasa karena sudah dapat lalu mentang-mentang, tapi tidak bisa memberi teladan. Tidak boleh juga suami begitu. Tapi yang perempuan juga jangan kemudian ya hanya karena sudah merasa lebih mandiri, kemudian apalagi ada masalah dikit, kemudian di kantor atau di tempatnya dia bekerja, ada laki-laki yang lebih berondong, yang lebih pinter ngomongnya, kayak perhatian. Ah, kamu nggak seperti dia. Tak takut. Jangan ya, jangan bagaimanapun. Memang rumput tetangga itu kadang lebih hijau tampaknya selalu, padahal ya tetap adalah orang-orang di sekitar kita. Masalahnya Gus, menjauh dari SPMA malah.
Mudah-mudahan Ya, kalau tetap istiqomah di SPMA, insya Allah nggak akan terjadi. ya saya tahu lah. Tapi dulu sempat ngaji kajian tafsir juga, kalau nggak salah itu cuma 2-3 kali itu. Ya karena memang yang disampaikan di SPMA itu kan, ya itu tadi, qulil haqqa walau kana muron. Sampaikan yang al-haq itu meskipun pahit, tapi banyak yang karena mencicipi pahit ya kemudian menghindar, nyari yang enak. Jadi ketika dikasih jamu nyari apa? Sprite, nyari Fanta. Lah apakah kita kemudian ikut jualan Fanta? Ya enggak lah, kita tetap jualan jamu saja lah. Nanti kalau kepengen agak enak dikit ya mampir ke toko pecel itu enak lagi gitu. Nah, kita lengkap di sini nih, mulai ada dari pecel, ada apa bakso, nasi goreng, apa aja ini yang jualan di sini ini? Tumpang. Apa tumpang, ya, nasi tumpang. Oh, Pak Bakhrul nawari nasi tumpang. Kapan saya diajak nasi tumpang di mana, Pak Bakhrul? Di Denpasar itu, Gus. Oh iya, maksud saya kalau Pak Bakhrul punya langganan kan. Ada di Pare, Pak. Itu yang ada. Kediri. Pare Kediri. Oh iya. Ada, jadi sini nggak cuma ini saya tawarkan ini besok insya Allah ini tanggal 27 Mei sampai tanggal 30 Mei 27, 28, 29, 30 SPMA ada workshop nasional di Mabes di SPMA Pusat Lamongan. Itu kan nanti tamunya bisa sampai 300-400-an orang. Dan itu biasanya ya membutuhkan banyak kerja-kerja. Nah, kita bisa itu ikut menjadi penggembira, entah jadi bagian tukang foto, jadi driver, jadi para penyambut tamu-tamu Allah itu. Nah, saya cuma bisa ngulek sambel, Gus. Nah, apa, datang aja jadi pengulek sambel. Saya ini bengkel, Gus, ya buka bengkel dadakan, Gus. Nah, itu rekreasi kita itu begitu. Rekreasi kita itu enak. Di SPMA itu masih diajak rekreasi. Kata siapa mikir akhirat? Enggak ya, di dunia akhirat. Nanti insya Allah bulan Juli kita mau touring pakai motor keliling Lombok. Nah, siapa yang mau ikut? Nah, itu kita sambil keliling cabang-cabang yang ada di Lombok, kita pakai motor mau keliling nih. Siapa yang mau ikut? Ayo daftar nih. Gitu. Jadi kita kata siapa Pak itu? Enggak, kita juga masih diajak rekreasi ya, kadang menikmati kuliner, iya, kayak kulu mimma razaqnakum. Kita tetap makan apa yang dimakan Allah, yang halalan thayyibah, ya gitulah. Enak pokoknya, enak dunia enak akhirat ya. Jadi kalau ada yang mau menghindar karena kita sampaikan yang al-haq, ya gimana lagi? Ya kita kata Allah, dan kamu bukanlah penjaga mereka. Tetap doakan, tetap sayangi, tetap sampaikan dengan mau'izah hasan. Ya, saya rasa itu kajian kita pagi hari ini. Tetap semangat. Hari ini cuacanya mendung, tapi angin semilir. Hari Sabtu jangan dibuat sendu. Ya, tetap semangat. Meskipun sudah ada aturan libur Sabtu Minggu, tapi nggak ada libur buat kita. Nggak ada libur. Libur kita itu nanti di akhirat saja. Apalagi untuk jualan mobil, nggak ada libur. Tapi ada hujan, Gus. Ya. Libur itu buat orang-orang yang kurang produktif. Kita harus nggak ada libur. Libur kita itu ya kalau kita pengen libur aja, kalau capek ya berhenti gitu aja. Nggak ditentukan oleh tanggal kita. Nggak ada tanggal merah untuk kita ini. Ya, tanggal merah kita ini ya pas mau Jumatan aja ini. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma fil mu'minin wa la tunsil sanata. Allahumma inna lana dir wa afina fina fa'ita lana man sallallahu barik lana fi ma qadam. Amin. Tawfiqatu billaika amin. Allahumma taqabbal bala wal waba wa tahsin al-majid. Amin. Rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin wa Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi inni dhalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika
Faghfir li warhamni innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir li wa li akhi wa li zawji wa li dhurriyyatina wa nasbina wa tahilna fi rahmatika ya arhamar rahim. Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal du'a subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf yang kemarin pesan buku ini ya, yang untuk edisi pertama itu mohon maaf karena cetakannya belum warna ya. Yang foto-fotonya itu sehingga banyak yang enggak jelas itu foto apa, padahal foto itu juga sangat berkaitan dengan isi buku, sehingga ini mau kemarin sih sebenarnya mau kecetak warna cuma mahal sekali sehingga kemarin nggak jadi dicetakan pertama itu, tapi insya Allah dicetakan kedua ini mau kita cetak warna ya, memang agak lebih mahal tapi nanti insya Allah bisa kita tekan biar bisa terjangkau oleh dulur-dulur, nanti tinggal foto-fotonya juga bisa lebih bermakna karena berwarna. Oke. Allahumma arhamna bil Qur'an